Dan ini produk apa? Rosella. Iya, teh Rosella. Teh Rosella. Ini teh model celup ya. Iya. Terus saya pengen tahu cerita awalnya usaha ini tuh dulu bagaimana, Pak? Jadi dulu sebenarnya untuk awalnya Pak kita ngajuin ke CSR dengan membawa produk yang dulu bukan kemasan kayak gini sih sebenarnya, kemasannya lebih sederhana dari itu. Kalau aku nih punya olahan nih, ini produk memang sudah ada, tanamannya sudah ada dari dulu. Kalau dulu kan orang lebih kenal dia bukan Rosella tapi asam kesul. Asam kesul. Iya, kalau enggak rejang biasanya. Heeh. Nah, dia diolah biasanya untuk pepes atau untuk sayur asem, jadi untuk bumbu masak sebenarnya. Ya. Nah, lanjut mengajukan, kita dibantu dengan dana hibah oleh CSR Bukit Asam. Oke, Mas ya. Nah, Rosella sendiri itu cocoknya tumbuh di mana? Daerah panas apa dingin? Kalau Rosella ini tumbuh di semua ini Pak. Untuk kita kan belajarnya dari otodidak Pak ya. Jadi dari sebenarnya aku juga nggak ada pendidikannya di tanaman. Cuma karena dibantu dari dana hibah tadi, dapatlah kita pola tanam untuk tanaman ini. Dan ditanamnya bisa di daerah panas, bisa di daerah dingin. Nah, yang dipakai oleh Mbak Dian ini dari daerah panas apa dingin? Campur Pak. Campur. Oh, jadi antara Semendo dengan daerah panas. Ya Semendo itu ketinggiannya 1.300-an. Tapi kalau di sini Tanjung Enim ini sekitar 150, ya kan? Oh, jadi ada beberapa desa yang memasok bahan bakunya. Iya, itu ada untuk sekarang. Kalau dulu banyak Pak. Kalau untuk sekarang kita utamakan yang sudah sertifikasi. Jadi ada sertifikasi. Iya, sertifikasi untuk petani dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Berarti ada jaminan kualitas dong ada. Dari bahan. Oke, kalau boleh tahu nih, petani yang nanam kan dia di lahan sendiri. Jualnya ke Mbak Dian kalau boleh tahu, jual kering atau basah dong? Kalau kita utamakan jual basah Pak, karena ada standar untuk penjemuran dari BPOM sama untuk ke depan ini kita ISO 22000. Wow, sudah sampai ISO. Iya. Nah, dari petani basah itu berapa harganya? 5.000 Pak. Oh, 5.000. Oke. Dan mereka pun untung ya? Untung lah. Ini model tanaman yang berbunga terus atau gimana? Dia 6 bulan ganti Pak. 6 bulan ganti? Pasca hidupnya 6 bulan. 6 bulan itu sekali berbunga atau bisa beberapa kali panen? Dia kita dari 100 batang yang kita tanam Pak ya, misalnya dari 100 batang yang kita tanam itu biasanya dalam masuk waktu ke 4 bulan dia sudah ada yang panen. Dari 100 itu sekitar 10 batang. Jadi panennya 2 bulanan? Iya, sampai ke 6 bulan. Sampai ke 6 bulan. Kan ada yang sampai 7 bulan. 2 bulanan itu nanti panennya seminggu sekali gitu atau gimana? 2 minggu sekali Pak. Oh, 2 minggu sekali. Berarti berapa tuh? Bisa 4 kali 5 kali ya. Itu ada puncak tanam. Nah, setelah tanggal 6 bulan bibit baru lagi. Karena kalau misalnya sudah masuk 6 ke 7 bulan dia rontok sendiri daunnya Pak. Oh. Nanti tinggal pohonnya aja. Nah, ini nanamnya pakai biji atau pakai stek? Biji. Oh, biji. Bijinya dari nanam tadi bisa diperbanyak lagi? Bisa. Berarti ini kan tidak tergantung dari bibit yang lain kan ya? Oke, jadi artinya petani setelah dia nanam kan dia otomatis akan bisa nanam terus-terusan. Perawatannya juga mudah? Mudah sekali. Mudah sekali, oke. Setelah bahan baku masuk ke Mbak Dian, dikeringkan. Pengeringan berapa lama? Sekitar 4 hari. 4 hari itu dengan alat atau di bawah matahari? Di bawah matahari. Untuk saat ini di bawah matahari Pak, karena untuk ISO 22000 ini kita kan baru kerjasama dengan Baristan Palembang dan Kementerian Perindustrian. Jadinya bahan kita ini baru dibawa ke Tehkina Bandung untuk penelitian. Oh iya, Tehkina dan teh dan Kina ya, saya pernah ke sana. Daerah mana? Jadi dibawa ke lab di sana Pak. Jadi apakah nantinya kita akan menggunakan pemanasan matahari atau oven. Jadi supaya si kandungan dalam Rosella ini nggak hilang. Ya. Kemampuan produksinya Mbak Dian misalnya kayak gini nih. Per hari atau per minggu atau per bulan? Kalau per hari kita paling banyak produksi itu kalau lagi dikejar produksi Pak sampai 300 kotak. 300 kotak ini. Wow. Tapi kalau nyantai lagi nggak diburu-buru paling 100.
Nah, dari produk nih ya, dari produk ada berapa varian produk? Kalau untuk produk intinya Pak ada teh kotak. Teh kotak juga kan ada bentuk. Teh kotak berarti tinggal minum. Iya, pakai teh celup itu. Oh, teh celup. Nah, yang kayak gini. Oh, kayak oh gini. ini teh kotak. Nah, Oke. ini variannya kayak gini. Ini apa nih? Ini yang Sama Pak variannya, cuma ini yang pouch, ini yang kotak. oh, Kalau pouch isi 10, kalau kotak isi 25. oke. Terus ada produk kue, kuenya itu pie, red Oh, pie. velvet, Oh. dari Rosella, terus Rosta. Ada berapa variasi? Kalau untuk pie itu sekarang ada 4 variasi, itu coklat, jadi siram coklat, Ya. terus tutti frutti, jahe, Jahe. sama original. Oh, keren tuh. Saya suka yang jahe. Ya, dari produk minumannya juga Ya. Pak. Kalau ini kan produk intinya ada teh kotak dan sirup ya. Jadi paduan sirup dengan teh kotak itu bisa jadi minuman kekinian juga kayak kopi Rosella, terus float, Oh. lemon mint, Oh iya. banyak. Iya. Bahkan yang terakhir bikin ini ada squash Bali Rosella, paduan antara jeruk Bali dengan Rosella. Juga ada avocado sweet Rosella. Jeruk nipis belum? Jeruk nipis kita pakainya baru jeruk kunci Pak. Kalau jeruk nipis Jeruk cuma kunci itu seperti apa? jeruk kunci itu yang kecil-kecil sejenis dengan jeruk Atau jeruk pecel. sambal? Bukan. Urut? Bukan. Jeruk kunci itu ada sendiri. Jadi Oke. jeruk kunci sama jeruk pecel satu memang sama Iya. bentuknya, cuma beda rasanya. Kalau jeruk kunci ada aromanya harum. Kalau ketika campur jeruk lebih ini ya, lebih seger. Lebih seger. Oke. Terus selain itu juga ada yang lemon mint Iya. juga kan seger. Kemasan ini kan isi 10 kan? Harga berapa kalau 10.000 di anunya di apa namanya penjualan. konsumen ya? Iya, 10.000. Kalau yang kotak isi 25 20.000. 20.000, dapat bonus 5. Iya, dapat bonus 5. Oke, tapi isinya sama. Isinya sama. Cuman kemasannya aja yang berbeda. Beda. Oke. Nah, terus pasarnya. Kalau pasarnya kalau teh itu kan lebih ke apa? Di atas 60 tahun ya, 50, 40 gitu. Bukan, maksud saya gini. Ketika produk UMKM itu biasanya kan ada yang jualan hanya ketika pameran. Jadi akhirnya kan mentalnya nyari pameran tuh. Iya. Nunggu ada pameran, jualan, baru jualan, ataukah sudah masuk ke Kalau kita sudah ke Shopee Pak. Oh, sudah ke Shopee. ada, di Padi ada. Berarti sudah online ya. Dompet ada. Selain itu juga ada pasar yang di ini toko-toko yang memang kita ambil apa satu toko setiap kota kayak di Lampung itu ada di Aneka Sari Rasa. Oh, sudah sampai Lampung. Sudah Terus? Bandung, Jogja, ada Jogja di ke sana. kampung Jogja. Oh. Jadi ada yang outlet kota, ada juga yang Shopee. Nah, kalau di persentase antara yang jualan online dengan yang manual tadi berapa persen yang online? Banyak yang online Pak. Banyak online. Kira-kira Kayak, berapa persen? Sekitar 60 60, 70. perbedaannya. Oke. Oh, 60 70. Ini malah lakunya banyakan di luar ya. Iya. Kalau orang kampung kayaknya apa sih Rosella Belum itu? ini Belum Pak, ini ya? belum familiar sebenarnya. Familiar. Tapi kalau mereka sudah tahu mungkin manfaatnya apa gitu, mungkin akan lebih memilih. Pernah ini dikirim ke luar negeri? Pernah Pak, sampel malah sudah keliling. Ke TKI gitu lewat Kalau jalur. sampel lewat jalur perusahaan perindustrian sama IKM Nusantara. Oke. Kalau ini lewat langsung personal, kan ada TKW, TKI itu Ada yang beli di Singapura. Di Singapura. Sudah 2 kali beli. Oke. Ya, Apa kata mereka? seger, enak. Seger enak. Kan produk Rosella juga banyak, ya kan? Teh Rosella itu kan banyak. Apa bedanya? Versi konsumen ketika mencicipi produk Mbak Dian ini apa? Kalau mereka sih kadang-kadang kalau kita ini kan kasih pilih gitu Pak ya. Mereka kok lebih seger ya, lebih apa kayaknya tuh diminum tuh lebih nikmat gitu. Ada asam-asam segernya. Karena kita Karena kan jeruknya tadi. Betul. kadang-kadang kan juga apa namanya? Ini kan 60% merah, 40% ungu kan. Oh. Jadi warna cantik juga dapat rasa. Oh, dicampur. asam. Iya Pak, kan beda Oh, Pak, mix. merah Oh. dengan ungu. Kalau ungu itu kulitnya lebih tebal, Oke. ini kelopaknya. Rasa tidak terlalu asam, tapi warna cantik. Warna cantik. Kalau merah warna pucat, rasa asam, Jadi kulit lebih tipis. ya, berarti memadukan antara Iya. kekuatan rasa dan warna. Iya. Iya,
karena ada juga orang beli karena warnanya kan gitu. Kalau dulu kan kita pisahin nih merah-merah ungu-ungu, Ya. tapi setelah berjalannya waktu kita ambil mix aja. Nah, dari varian yang dibuat tadi yang paling disukai konsumen yang mana? Jeruk selasi. Jeruk Itu selasi olahan. itu enggak, jeruk selasi itu juga rosella. Iya, Cuma campuran dengan jeruk dan jeruk selasi. selasi. Oh, keren itu. Jadi kedepannya mungkin Itu juga kering, dicelup gitu. enggak, itu ini Pak, itu produk basahnya. Oh, basah. Produk turunan dari teh rosella. Ya, artinya itu sudah bentuk apa? Basah. Enggak, kita jadi enggak, kadang kan kalau misalnya ada acara atau orang beli, Bu coba deh di mix pakai ini, Ibu bikin dulu di gelas terus Oke. dikasih jeruk selasi sama selasi gitu kan. Oh. Jadi dapat rasanya yang lain gitu. Rasa lebih segar, khasiat masih dapet. Apalagi apa tuh yang jeruk sunkist itu loh. Iya, Itu lebih, walaupun irisannya dikit tapi biasanya lebih berasa. lebih kuat. Oke. Terus rencana ke depan nih dengan PTBA selaku pembina gitu, apakah Mbak Dian sudah replikasi, maksudnya sudah punya apa ya UMKM lain ikut bina atau mungkin ditiru oleh UMKM lain nanti jadi mitra gitu, ada seperti itu? Belum. Oh, belum. Untuk ke depan memang kita baru untuk visi Rosella sendiri Pak ya. Untuk ke depan mungkin fokus ke untuk perizinan ekspor. Oh iya, Tapi ekspor. selain itu juga mau ngarah ke bikin kayak gerai gitu yang memang menjual produk olahan Rosella. Karena kan ini nggak cuma ini aja Pak, nggak cuma apa produk minuman aja, tapi ada nasi kebuli Rosella, nasi bakar Rosella. Rasanya gimana itu? Oh, luar biasa Pak. Gurih-gurih apa? Warnanya dapet, keungu sudah rasanya Nasi juga. kecut berarti? Iya. Jadi untuk di nasi kebuli kita nggak pakai kismis, tapi pakai manisan Rosella. Oh. Jadi rasanya hampir sama sebenarnya. Di Palembang ini kan memang senang kecut ya, senang kecut itu. Tapi itu juga disukai ya? Sukai Pak. Oh. Geprek juga iya. Jadi Oh, ya? geprek sambal Rosella. Geprek Jadi sambal sambal Rosella. matahnya pun kita pakai manisan Rosella yang dicacah. Jadi Itu sensasinya Rosella- lain. Bukan bunga Rosella itu apa bisa langsung dimakan? Bisa Pak, kalau tahan Oh. asamnya bisa langsung dimakan. Tapi kita kan untuk produk makanan kita kalau sambal itu ada sambal yang murni langsung dimasak dengan Rosella. Ada juga sambal matahnya yang memang harus dicacah manisan Rosella. Kalau misalnya nasi Rosella itu berarti dikukus bareng gitu ya? Mm-mm. Kayak apa ya, masak nasi campur pandan itu kan selembar daun gitu, itu Iya. gitu ya? Tapi kalau untuk manisan Rosellanya Pak, supaya warnanya kita kan nggak hilang, biar masih tetap dapat. Jadi di akhir masak baru dicampur. Oke. Sekarang bicara lingkungan nih, kan ini industri. Adakah limbah sampah yang terbengkalai atau bisa diolah lagi? Kalau Rosella sebenarnya nggak ada Pak ya. Kalau dari Rosella itu limbah pencucian kita sudah ada tampungannya sendiri Oke. di Siba Center. Jadi sebelum kembali ke lingkungan, Pencucian kalau dari daun kan buat nyiram kan masih bagus. memang Alami masih ya? bagus Pak, Iya. tapi ada warna di situ. Kalau Warna apa? pencucian, warna Rosellanya. Ya, iya, warna Rosella kan warna alami. Iya. Nggak masalah kan warna alami. Takutnya nanti kita Uh-huh. ini apa? Takutnya dibuang ke lingkungan nanti ada efeknya. Jadi memang ada tempat Enggak, kalau alami saya kira nggak masalah. Iya. Tak pikir kalau warna sate itu baru. Oh iya. Nah, itu untuk nyiram-nyiram bunga nggak masalah. Masih bisa Pak, siap. Sampah juga nggak ada ya. Kalau sampah nggak ada Pak, karena otomatis kan kalau dia sudah mati itu ditumpuk dibakar habis. Oh. Kalau untuk kelopaknya itu kemarin kita sempat bikin kerajinan. Jadi dari kelopak biji itu kan mekar sendiri, dibikin bunga hias. Ini juga produk Rosella. Iya Pak, produk Coba, Rosella. Mas. Ini Ini apa kebetulan nih? yang varian kali ini nastarnya Pak. Nastar, Ya Rostar kalau Pak sering. Rostar. Kalau yang ini, Ini pie, itu varian keju. pai itu khas Bali kan ya? Iya, varian keju dengan apa? Nanas, bukan? Bukan. Bukan. Ini Rosella Pak. Oh. Oh, ini yang jahe. Oh, jahe. Jahenya yang hitam di atas ini atau gimana? Jahenya dicampur ya. Yang hitam ini apa? Hitam itu manisan Rosella. Pemanasan Rosellanya. Nah, selai Rosella. Oh, Ini pie-nya. Ini yang original dan keju. original aja. Original.
nasi lain ya Pak. Hmm. Biasanya Nggak. asam selai. Iya, ini malah nggak ada bau-bau roselanya. Segernya dari mana? Segernya dari rosella Pak. Bukan Ini jeruk. murni rosella. Lebih seger ini. Nanas juga nggak ada ya? Nanas nggak ada, Biasanya kan begini-begini ada nanasnya. Gitu. nggak ada campuran nanas sama sekali. Oh. Itu murni rosella. Ini biasanya apa? Pesanan begini untuk Kita khusus jual. lebaran atau Enggak, kita jual Pak. Selalu ada di ini. segini berapa misalnya? Kalau ini untuk Kesinap. segini 15.000. Oh, 1.000. Kalau yang ini? Kalau ini 15.000 juga sih. Kalau ini gampang rontok ya? Kalau kebalik-balik, kalau ini kan Iya, kalau ini enggak kokoh. awet. Mantap ini. Ini sudah berapa tahun ya Mbak Den? Ini jalan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun sudah variasinya sangat banyak. Terus ekspansi, bahkan online, luar negeri gitu kan. Kalau luar negeri baru sampel sih sebenarnya Pak. Belum bisa kita banggakan. Ya. Kalau sudah ekspor baru. Nah, selama perjalanan 3 tahun ini yang masih jadi kendala apa? SDM. SDM. Yang ngeracik hanya bisa sendirian. Enggak sih, Atau sebenarnya berapa ada orang? beberapa orang Nah. yang bisa gitu juga ada. Maksudnya SDM itu apa? Apakah misalnya nih sekarang 3 orang, sebenarnya Mbak Dian sudah butuh 10 orang gitu atau gimana? Dari awal kita kan memang 23 orang ya. Itu mulai Oh, 23 itu masalah semua? pangkas. Iya. Oh, terus? Mulai ke pangkas jadi 15, jadi sekarang cuma tinggal 13 yang aktif itu. 13. Jadi Dan- memang harus benar-benar mencari lagi orang-orang yang solid. Dan 13 ini caranya solid gimana? Kan setiap- maaf ya, kadang Iya. usaha itu kan ada untung, ada rugi Ada gitu. rugi. Nanti mungkin Memang ada sebagian iri orang gitu yang- kan gitu kan. ada iri di dalam situ. Nah, kita hanya ngalur baik sebenarnya Pak. Ngalur ya biar hukum alam yang milah gitu kan mana yang ini. Naik grup yang 13 yang solid ini mereka nggak milih itu pokoknya kita mau sama-sama maju di Rosella. Biarpun komando dari aku misalnya kita siapin nih segini Iya. mereka datang tepat waktu, pulang tepat Iya. waktu tanpa keluhan apapun. Nah, dilihat dari kapasitas produksi dan kebutuhan pasar itu sebenarnya apakah kapasitasnya itu masih sisa tenaga gitu sehingga masih bisa masarkan yang lebih banyak ataukah apa kondisi sekarang? Kalau kondisi sekarang itu baru istilahnya dengan orang 13 itu cukup tercover sih Pak. Tercover atau masih ada permintaan yang lebih nggak? Untuk sekarang belum. Belum. Tapi persiapan. Misalnya ekspansi kota-kota lain dan Iya, misalnya kemarin- Bogor, Semarang atau mana gitu. Kemarin sempat minta dari UKM Nusantara itu minta langsung 1 kontainer Pak untuk ke Dubai. Wah. Tapi kita yang belum berani. Iya. Karena memang stok barang kita yang masih kurang dan kita Kalau kemarin 1 kontainer itu kira-kira modal berapa tuh? banyak Pak yang pasti. Enggak Yang banyak. pasti intinya Ah. bisa 16 ton isi di kontainer itu 16 Nah, 16 ton tuh kira-kira per tonnya itu berapa? Dikalikan per kilo itu kita jual 150 karena sudah pilihan kan. Tinggal dikali aja. Terus 150 kali 16 ton itu 16.000 ya. 16.000 kali 150.000 kalikan deh itu. Kalikan deh banyak. Itu kan jual. Tapi begini, ke luar negeri itu kan kadang-kadang memang kelihatannya wow. Iya. Tapi kan untuk biaya pengiriman, terus kadang-kadang yang UMKM itu agak stuck itu apakah langsung dibayar ataukah Iya. nunggu berapa lama, sementara modal UMKM itu kan modal-modal kecil Iya. tuh. Artinya kalau ada stok besar begitu bisa nggak dikerjasamakan misalnya dengan PTBA untuk permodalan, tapi yang penting SDM-nya siap. Insya Allah. Misalnya SDM-nya 13, tapi kalau permintaan banyak butuh 50 orang misalnya. Nambah kita Pak bayar harian. Nambah. Tapi dengan quality control yang Iya ini. pasti. Karena dari sini aja kita kan dia tanya kemarin itu kapan kira-kira bisa ada atau 1 atau 2 ton katanya gitu kan. Ya. Kurang lebih 4 sampai 5 bulan ke depan lah. Itu yang Harus. Dubai itu? Iya. Oh, jadi mereka sampling dulu 1-2 ton dulu. Iya, jadinya kan sudah kalau siap gitu kan. Terus kita koordinasi nih ke pihak CSR langsung disiapin juga untuk tambahan tempat Iya. tiduran.
Penjemuran artinya gini, jangan berpikir 16 ton dulu, Tidak. 1 ton dulu gimana nih, Satu. lancar nggak, di sononya bener nggak atau Untuk pembiayaan juga kan mereka itu yang dari dikirim mereka. ini? Ada yang itu Pak, ada juga bahan baku. Oh bahan baku. Bahan baku juga karena mereka kan lagi minta, termasuk ketat maksudnya Pak ya di situ. Jadi kita lagi ngurus untuk izin BPOM bahan baku sama persiapan ISO-nya. Kalau bisa ya jangan bahan baku. Tadi bahan Kalau baku bisa. di sana diolah lagi, Lain cerita. untung kita dikit kan. Iya. Kalau bisa dirayu ininya, Iya. dirayu ini gitu. Makanya itu kan persiapan, lagi persiapan juga. Kalau Pak. ini sudah izinnya apa aja nih? Kalau ini sudah ada PIRT ini udah Kita dapet. kan ngabisin kuota dulu Pak. Kalau BPOM kan kita baru dapat Oh, kemarin namanya. BPOM. BPOM. Terus halal? Tiga halal ada. Halal ada. Izin apa lagi yang belum? Sebenarnya sedang proses yang ini aja sih apa organik. Oh ini halal ya? Mm-mm. Halal, oke. Halal. IRT udah. Nah stok-stok yang begini ini kalau layanan rutin, misalnya orang mendadak nih, atau pihak lain pengen beli tolong dikirim, kemampuannya berapa kotak? 100 200 masih satu. 100, 200 ya. Tadi kan ini harga jual 20. Paling kita persiapan kan 20 ya, misalnya saya membeli 20. Kalau reseller, kalau reseller itu saya mau jual lagi mbak, gitu kan? bisa Pak. Kita minimal pembelian 10 kotak Oke, itu bisa harga 18.000. 18. Oh jadi resellernya minimal ya 2000 lah. Syukur-syukur dijual 25 kan? Kita berbeda sih Pak, kayak ke Lampung juga kan mereka kan nggak mau nanggung ongkir, jadi kita kasih Terima di harga, tempat. kita kasih harga 23.000 Oke. jual dari sini. Tapi Saya bayangin gini, ini kan satu celup untuk satu gelas, tapi dari Mbak Dian kan 1000 nih ya, 1000. Nah biasanya kalau di warung pesen Rosella, wedang Rosella, harga berapa ya? 5.000. Oh 5000. Artinya warung kan bisa untung banyak tuh, modalnya gelas sama gula. Bisa 1-2 gelas itu Pak, Oh satu iya, celup. satu celup. Oh, iya, luar Itu biasa. gelas yang es. Kalau gelas kecil bisa 3 atau 4. Dan ini pun awet ya? Awet. Berapa bulan? Atau tahun? Kalau untuk kita kan menentukan apa namanya itu kadaluarsanya kemarin kan tergantung pada ini Pak ya, pada izin Dinkes. Jadi kan diajarin cara ngatur itu. Jadi ini 1 tahun masih bagus. 1 tahun masih bagus. Terakhir, cita rasa ya, cita rasa yang jadi andalan yang membedakan Rosella tempat lain dengan Mbak Dian. Kata konsumen apa? Asik, seger. Segernya kan. Kalau asam kan cuma asam. Iya. Saya juga pernah nyoba Rosella lain itu kecutnya malah yang dominan gitu. Jadi kalau perut-perut yang sensitif agak repot. Tapi ini segernya yang jadi ini gitu. Iya. Yang tadi termasuk mainan. Kalau yang ungu tadi rasa mungkin apa? Sepet gitu. Kalau ungu itu sebenarnya jatuhnya nggak asam Pak. Nah ya itu mungkin karena Asamnya nggak banyak gitu. 40% ungu sehingga asamnya kan berkurang. Ya kan ditambah dengan mungkin ramuan Yang merah. apa tadi yang istilahnya? Jeruk. Rosella merah, Rosella. Bukan jeruk apa tadi yang ada? Jeruk kunci. Kunci. Itu kalau di Jawa apa? Bahkan sekarang Jeruk kunci. sudah mulai sih sebenarnya sudah mulai apa ya, dihitung orang ada gitu teh Rosella itu karena waktu di Mandalika kita kan satu booth dua produk ya, 2 UMKM antara kopi dan Rosella. Di sini satu-satunya cerita kopi bisa kalah dengan Rosella. Oh iya. Terus di Ya, Palembang kemarin saya ke beberapa- CSR juga dapat ini. Saya bilang, enak ini ternyata. jadi beberapa kegiatan event juga kalau bareng dengan kopi orang sudah ada yang mulai bisa memilih antara aku mau kopi, aku mau Rosella. Termasuk Pormas kemarin kemarin sih kayak gitu. Laris manis. Laris manis. Walaupun dibagi Bagi gratis ya. walaupun dibagi gratis, ada keinginan orang di dalam hati itu aku mau Rosella aja karena kemarin sudah nyicip. Jadi hari ini Ada nggak yang bagi gratis terus Mbak? Nanti kalau beli ada yang minta ada kontak? Pak. Nah, Ada juga langsung yang beli produk. ya. Jadi memang pemasaran UMKM yang kadang-kadang harus dipahami oleh para pelaku itu adalah apa? Biasanya kan orang mau beli itu nyicip dulu, minta gratis dulu, sampel kan itu kan. Nggak tahu-tahu kenalan langsung harus beli harga ini. Kadang orang kan butuh oleh dulu, butuh ya kok enak, baru nanti Termasuk kemarin kan Bornas itu kan seluruh Indonesia Pak. ya. Jadi ada yang dari Papua gitu.
Berarti nambah ini dong, nambah kolega banyak. Iya, jadi kartu nama jalan. Kartu nama jalan. Sama ini enggak ada yang sudah ini WA. Ada, ada beberapa. Jadi nah yang WA kalau itu kami di habis kami cari kemana gitu kan. Ada beberapa. Ya hubungi aja nomor ini nanti kita kirim. Gitu. Dan kalau bisa bukan hanya ini Mbak, silaturahmi diutamakan. Jadi misalnya ada produk baru, foto sebar ke mereka. Gitu kan. Kadang butuh obrolan yang di luar kontak, tapi nanti lama-lama kan kesini juga. Jadi termasuk yang di Papua, kalau aku mau bikin ini nanti cari di mana bahannya. Kalau untuk bahan kita ada gitu. Iya, itu bahasa begitu ya. Dengan bahasa dia itu kan, jadi cukup cari jeruk kayak gini aja di tempatnya di Papua sana, ada nggak jeruk kayak gini. Tapi kalau untuk bahan baku ini kalian cukup beli kita aja, nanti kita kirim. Jadi teknik marketingnya bagus nih. Ada yang di open, ada yang disembunyiin ya. Jadi yang gampang-gampang kita share kayak jeruk Ya. selas itu kan gampang bikinnya. Mantap ini. Artinya ini sudah pasukannya yang militan sudah 13. Siap mungkin disebarluaskan lah, karena kan dari desa-desa binaan PT Bukit Asam kan ada sekitar 25, bisa mungkin lebih kan, di Lahat nambah juga. Itu kan kalau ini jadi salah satu andalan itu kan sangat bagus. Iya. Cuman memang tanaman ini kayaknya lebih cocok untuk yang dataran tinggi ya. Kalau dataran tinggi sama dataran rendah itu sebenarnya ada perbedaan Pak. Jadi kalau dataran tinggi itu warna daun lebih gelap, terus buah juga beda kan? Bunganya. Jadi Secara tekstur, rasa secara rasa sama sebenarnya, Oh, sama. tapi teksturnya di dataran tinggi dia lebih tebal daripada yang di dataran rendah, biarpun sama-sama rosella ungu. Oh ya betul. Jadi memang tanaman dataran tinggi itu kan karena dingin, bahasa saya, kedinginan dia menebalkan diri. Sama kayak tembakau juga. Jadi, kalau dataran tinggi daunnya lebih tebal. Semendo itu big besar. Oh ya. Tapi rasa sama. Rasa sama Pak. Oh. Oke. Karena kalau buah itu kadang-kadang begini Mbak, makin ke bawah makin manis, tapi kecil ukurannya. Iya. Makin ke atas makin besar, tapi rasa berkurang. Kalau kita kemarin coba memang belum ada ini sih, masih rasa masih Iya. sama. Kalau yang rempah ini kan ada jahe. Selain jahe apa? Kalau untuk sekarang baru jahe serai sih Pak. Apa ya? Jahe serai kayu manis. Kayu manis. Satu sama rosella. Loh, jahe, serai, kayu manis, Sama rosella. sama rosella. Itu tambah temulawak sudah anti covid gitu. Asli. Oke, terima kasih ya Mbak Dian. sama-sama. Sukses selalu untuk UMKM binaan PT BA, PT Bukit Asam. Semoga bisa direplikasi di banyak desa, bahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih.